Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan Tia Sensei. Nah, sekarang sudah masuk ke pertemuan ketiga via daring ya. Oke, semoga kalian senantiasa sehat dan terhindar dari corona. Siap. Oke, nah kita akan belajar tentang Chottomate kudasai. Chottomate kudasai. Nah, karena seterusnya kita akan menggunakan bentuk T. Nah, maka dari itu ya kalian jangan sampai nggak bisa lah bentuk T itu gimana sih, saya masih bingung perubahannya tuh kayak gimana. Nah, sebelum kita masuk ke Chottomate kudasai, nah kita akan mereview dulu yang kemarin tuh kita belajar tentang apa sih. Nah, yang kemarin kita belajar tentang apa ini? T. Moratte mo ii desu ka? Nah, sebelum itu kan pakai bentuk T. Perubahan bentuk T itu perubahan kata kerja ada 3. Golongan 1, ichiri, kemudian perubahannya jadi T. Kemudian bimini jadi nde. Bimininya dicoret berarti ende. Kemudian ki-nya dicoret jadi ite. Kemudian gi jadi ide. Dan yang terakhir adalah si-nya dicoret jadi site. Itu golongan pertama. Nah, untuk yang golongan kedua berarti nanti masnya semuanya dicoret, kemudian ganti T. Contohnya adalah tabe mas. Masnya dicoret ganti T, berarti tabe T. Nah, yang ketiga nih, golongan ketiga. Golongan ketiga, kata kerjanya itu sebenarnya cuma ada 2, yaitu adalah kimas dan simas. Nah, kalau kimas, bentuk T-nya adalah kite. Nah, kalau simas jadi site. Kimas artinya datang, simas itu adalah melakukan. Nah, simas berarti nanti di depannya ditambahi dengan kata benda agar bisa menjadi kata kerja. Contohnya supotsu simas itu berarti berolahraga, diubah ke dalam bentuk T, jadinya supotsu shite. Oke. Lanjut. Kita ke bab 6, unit 6. Chottomate kudasai. Tolong tunggu sebentar. Berarti ini masuknya ke kalimat seperti minta tolong atau perintah, tapi ya rada halus. Nah, bentuknya bagaimana? Adalah kata kerja bentuk T, kemudian ditambahi dengan kudasai. Artinya adalah tolong. Contohnya adalah Chottomate kudasai. Atau itu kan kalau kita meminta tolong atau meminta seseorang. Tapi kalau ketika mempersilahkan seseorang untuk melakukan sesuatu pun kita menggunakan bentuk T juga. Tapi di depannya ditambahi dengan dozo. Dozo artinya adalah silahkan. Kemudian di belakang dozo itu adalah kata kerja bentuk T-nya. Dan jangan lupa belakangnya kudasai-nya tetap dikasih. Berarti contohnya adalah dozo tabete kudasai. Silahkan dimakan, mempersilahkan seseorang untuk makan itu. Nah, kosakata kata kerja apa saja sih yang selain tadi tabete dan mate? Nah, ada juga adalah chotto kite, dari chotto kimasu, datang ke sini sebentar. Berarti nanti chotto kite ditambahi kudasai, jadinya chotto kite kudasai. Yang lainnya adalah soreo misete, perlihatkan itu, tambahi kudasai. Berarti soreo misete kudasai. Moichido, soreo misete kudasai. Nah, lanjut. Tetsudatte. Tetsudatte itu membantu. Tambahi kudasai, jadinya tetsudatte kudasai. Tetsudatte kudasai. Moichido, tetsudatte kudasai. Oke. Nah, kalau tadi kan untuk yang memerintah atau meminta tolong. Nah, ini yang untuk mempersilahkan. Berarti nanti dozo ditambahi kata kerja bentuk T, belakangnya tambahi kudasai. Contohnya apa saja? Tadi sudah ya, dozo tabete kudasai. Nah, ini ada lagi nonde, dari artinya adalah minum. Berarti dimasukkan ke kalimat jadinya dozo nonde kudasai. Lanjut, ada suate, duduk artinya.
Berarti jadinya dozo suwatte kudasai. Nah, ini nih ada 3 lagi nih. Haite itu artinya masuk. Dozo haite kudasai. Kemudian ada sukate. Ingat ya, sukate. Itu artinya menggunakan. Dozo sukate kudasai. Silahkan digunakan, tidak apa-apa. Kemudian yang terakhir, mite. Melihat. Dozo mite kudasai. Dozo mite kudasai. Jangan mite, bukan. Dozo mite kudasai. Bisa saja. Kemudian ada practice B. Percakapan antara Tanaka-san dan Jong-san. Nanti silahkan dipraktekkan dan diucapkan agar terbiasa mengucapkan percakapan bahasa Jepang biar spellingnya lebih mantap. Nah, Tanaka-san mengatakan, Jong-san, kore tabete mo ii desu ka? Jadi, masih ingat tabete mo ii desu ka? Nah, Jong-san, boleh nggak ini saya makan? Nah, si Jong-san mempersilahkan, dozo tabete kudasai. Ya, silahkan dimakan. Tuh. Nah, kalau yang tadi itu kan bebas, tidak ada bamengnya. Nah, bameng itu situasi. Nah, sekarang kalau bamengnya itu kalian ada di taksi. Nah, kosakata apa aja sih berarti yang sekiranya itu ada ketika kalian naik taksi gitu. Kan berarti hubungannya sama jalan. Belok kanan, belok kiri, lurus. Nah, bagaimana sih cara mengucapkannya dalam bahasa Jepang? Nah, ini contohin. Kado o hidari ni magatte. Terus tambah kudasai. Berarti kado o hidari ni magatte kudasai. Kado itu pojok. Corner. Hidari kiri. Berarti pojok nanti sebelah pojok itu nanti belok kiri apa gitu. Nah, lanjut. Shingo o migi ni magatte kudasai. Shingo itu lampu merah. Migi, kalau tadi kan hidari itu kiri, kalau migi adalah kanan. Berarti nanti lampu merah belok kanan ya Pak. Moichido. Shingo o migi ni magatte kudasai. Oke. Lanjut. Mou chotto masugu itte kudasai. Itu berarti artinya, Pak lurus lagi dikit ya gitu. Lurus dikit lagi. Moichido, mou chotto masugu itte kudasai. Lanjut. Soko de tomete kudasai. Berhenti di situ ya Pak. Moichido, soko de tomete kudasai. Lanjut. Meiji dori o itte kudasai. Meiji dori adalah jalan Meiji, contoh jalan. Meiji dori o itte kudasai. Ya Pak, silahkan ke jalan Dori ya. Gitu. Lanjut. Sono michi o watatte kudasai. Nanti nyebrang ya Pak ke jalan itu, nyebrang jalan. Michi, sono michi, jalan itu. Watatte, watarimas itu menyeberang. Soreo, sono michi o watatte kudasai. Ya, tolong menyeberang ke jalan itu ya Pak. Gitu. Nah, contoh percakapannya adalah antara Untensha dan Jongsang. Untensha itu adalah bapak sopirnya. Percakapannya, dochira made desu ka? Mau sampai mana Pak? Jongsang menjawab, New Hotel no chikaku made onegai shimasu. Tolong antarkan saya sampai di dekat New Hotel. Untensha-nya menjawab, kashikomarimashita. Saya mengerti. Dekat stasiun nanti, Untensha, kono hen desu ka? Jongsang, mou chotto masugu itte kudasai.
そのゲストハウスです。すぐで止めてください。Kono heng desu ka? Di sekitar sinikah? Tadi intentionnya mengatakan Chonsang, kemudian musuto masuku ite kudasai. Tolong lurus lagi sedikit. Sono guest house desu, itu guest house-nya. Soko de tomete kudasai. Tolong berhenti di sana. Lanjut. Kemudian apakah ada pertanyaan untuk yang te kudasai? Te kudasai itu berarti kalau itu digunakan yang untuk sesama atau yang jabatannya itu lebih rendah daripada kita. Contohnya dari sensei ke gakse itu boleh digunakan. Tapi kalau gakse ke sensei itu amari sukaimasen, tidak terlalu digunakan karena masa ya senseinya diperintah oleh gakse gitu. Tapi kalau gakse ke sensei itu biasanya lebih kesannya itu meminta, bukan memerintah. Tapi kalau sensei ke gakse itu adalah meminta tapi menuju kayak memerintah, tolong dikerjakan itu. Kenapa itu te kudasai itu harus benar-benar diperhatikan, karena itu digunakan untuk yang hanya sesama, umurnya sama atau yang lebih jabatannya lebih rendah dari kalian atau yang umurnya lebih muda daripada kalian gitu. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, Kyono Jugyo wa kore de owari desu. Minasan arigatou gozaimasu. Otsukaresama desu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, take ulang. Keban. Shudishni. Apa? Oh, jawaban saya aku tak boleh. Menurut Bapak jelasannya Novel, belit-belit nggak sih? Iya, memang seperti itu adanya. Iya, memang begitu. Menjelaskannya harus seperti itu. Yukuri hanashite moraimasen ka? Memang alurnya seperti itu. Yukuri hanashite moraimasen ka? Terlalu cepat nggak tadi Pak kalau mengucapkan yukuri. Yukuri dozo. Saya 10 menit awal. Iya, bisa sih. Pokoknya jangan sampai hilang. Nanti sedikit ancaman akan berlaku. Iya. Iya kan. Loh, punya aku belum dimasukkan. Oh, lah saya belum dimasukkan kok. Hah? Saya belum kok. Masih
Soalnya aku udah minta padahal kemarin pas apa jam berapa 10 sudah minta. Kamu kapan minta tolongnya SOP-nya itu? Iya. Hai. Diskon. Oh, iya. Diskon. Daijoubu desuか? 時間割。はい。いくつ？またおいくつ？おいくつ？私24歳。今年24歳。もうまだね。まだ若いですけど。本当なんですよ。本当になんか。でも本当にちょっとがかりしたことがありまして、どうして私ちょっと遅いなんか卒業式が。3, 2, 1 ya langsung. Pak, yang tadi udah disebut Pak. Menunggu loh. Aku Loh, baru aku diingat. kan masya Allah. Loh, saya kan